ya udah gini deh, yang supaya kamu nyaman ngelakuin itu, aku ikut nonton. Jadi si kakek itu nonton. Gila banget ya. Mal, tapi gini Mal. Apa? Lo nyelam juga ke drama Cina nya, lumayan nyelam. Maksudnya ini kayak gak semenit doang tuh. Ini gak semenit juga nih, Itu gak semenit tuh. Ini kayak lo nonton episode-episode Iya. Kayaknya lo beli deh ini. Karena lu tahu dari sisi kakek, sisi adeknya, sisi murid, sisi ceweknya, semua tuh lu tahu gitu. POV itu 4 episode sendiri loh itu pasti. Iya. Ini kok dia tahu detail banget dari tadi gue lihat. Detail banget. Ini kok habis. Ya, jujur. Nah ini lewat terus. Ini kalau nggak kita potong nih, sampai 2 jam kayak, nah, abis itu setelah musim dingin tuh slow, anak tuh nih mulai merantau tuh. Asli. Kemarin gue nanya tuh ke yang kita tanya soal nama-nama tuh, nama kita apa? Nama program ini. Gak ada yang komen kayaknya tuh. Gak Ada yang bilang Lambe Respect, katanya Lambe Respect. Lambe Ada Respect. yang bilang Lambe Respect gitu. Gak ada yang komen apa gak ada yang bagus? Kayaknya gue sih gak lihat, coba gue baru tahu dari Ada, Ozan. gue lihat. Iya. Apa ya? Karena obrolannya nyinyir tapi masih ada respectnya atau apa gitu. Oh jadi Oke, gue lihat. Lambe Respect. Ada yang bilang gitu. Gue juga sempat lihat yang komen OKOC komen lagi di video itu jadi. Dia masih tetap. Waktu itu gue yang komen bang, tolong dipakai katanya gitu. Oh ya, ngotot. masih ada ini ya, masih ngotot ya. Masih ngotot. Pengennya masih OKOC Iya. ini masih mau dipakai sama dia Bener. ya. Iya, kita masih buka kesempatan buat kalian. Iya. Santai deh, kayak dulu grup band Motley Crue juga nyari nama Iya, lama, setahu gue ujung-ujungnya lama. ini keren gitu kan hasilnya, jadi ya nggak usah buru-buru. Santai Oh ya aja. lama dulu Motley Crue ya. Motley Crue lama nyari namanya, iya. Lu kalau misalkan musisi-musisi zaman dulu gitu, ya. kenapa tuh mikrofon lu slow? Kayaknya terus. Udah nyaman tapi ya. Udah. Iya. Dari posisi aja. Iya. Oh, siap. Musisi zaman dulu kenapa? Enggak, kalau musisi misalkan lu disuruh milih kayak top 5 musisi favorit sepanjang, kebanyakan kali top 5 ya. Lu kepikiran enggak kalau top 5 musisi favorit di seluruh dunia sepanjang, mau band mau musisi bebas, top 5 lu siapa? Musisi zaman dulu ya, Iya. gue sih pas kecil sih Dari nomor 5-nya deh. Nanti satu-satu nomor 5 gua juga. 5 ya. Iya. Ya. 5 lu siapa? Biar enggak keambil-ambil. 5 gue Musisi. sebenarnya gue dari dulu anak abah sih gue sih. Kan. Maksud gue anak abah lu tau Oh, nggak? abah. Kalau yang buka, kali ini kalau yang buka. Kenapa lo yang mulai hari Lu ini? yang mulai sih. Gue anak Emang udah abah. diam kenapa lo yang mulai? Kenapa jadi anak abah? Gue anak abah gitu. Gue suka abah gitu. Oh, Dancing iya. Queen, Mamma Mia gitu ya, abah kan. Oh iya, anak abah. Namanya jadi kan abah. nomor 5 lu abah. Nomor 5 gue abah. Nomor deh. 5 lu slow. Jadi biar nggak keambil satu sama lain. Jadi nggak boleh kesebut sama yang lain. Dari zaman dulu ya berarti. Dari ya? zaman dulu. Mungkin yang pertama kali bikin gue pengen belajar gitar Guns N' Roses kali. Oh, Slash ya, slash ya. Slash. Slash. Pertama bikin gue ngerokok juga Slash juga. Hah, umur berapa sih lu ngerokok slow? Gue nyoba SMP apa ya? Kalau lu nyoba ngerokok SMP? SMP. Lu nyoba ngerokok SMP juga gue. Gue SMP juga ya. Apa Iya. karena ada itunya di zaman dulu ada patternnya gitu kali ya? Kalau nggak SMP nggak ngerokok nggak pas SMP nggak keren gitu kali ya? Dulu gue sih, lu karena Slash tuh ya. Karena Slash sama Siapa vokalisnya namanya? Axl Rose. Axl Rose. ya. Axl Rose. Karena kan kayaknya di umur segitu umur mencoba sesuatu gitu sih, Mencari- mencari jati mencari diri jati gitu loh. lihat teman-teman udah pada ngerokok, coba gitu, coba aja. Iya, tapi memang zaman dulu tuh ngerokok tuh rata-rata SMP ya. Gue juga pas SMP tuh gara-gara ngelihat teman pada ngerokok diam-diam gitu. Tapi gue waktu SMP pas belajar ngerokok belum diisep tuh, jadi masih yang Oh belum ditarik, Cuma di belum mulut ditarik. doang. Iya, karena kan Ya, pas langsung diembus gitu. iya pas belajar narik ternyata batuk terus. Dari situ ya ngerokok buat gue sosial aja, Bro. Sosial aja. Iya, maksudnya yang penting lu bandel ya gitu. Tapi itu masalah milenial dong loh. Gue kalau kayak ke Gen Z. SMA atau SMP Gen Z gitu kayak mereka tuh jarang. Gue kayak di sini yang udah cobain, yang udah ngerokok siapa aja? Dikit mereka. Nah pas gue tanya, Karena nah kan gue nggak, wah dikit nih gue pikir tuh kan pas gue tanya. Kalau seks bebas baru banyak.
Maksudnya gurunya karena emang iya. udah nikah. Jadi Benar, maksudnya udah benar, sah gitu iya. maksudnya. Itu yang nunjuk tangan juga gurunya kok. Anjing. Gurunya. Iya. Pak enggak usah apa bapak Iya, mah udah umur 50 ajar gue Iya, bilang. iya, bener. Saya hanya murid nih, gue bilang gitu. Ternyata nyepong lebih nikmat gitu Iya kan. juga. Buat gurunya Buat kan. gurunya. Yang sudah halal. Iya. Gitu. Itu kayak anak zaman sekarang mah udah jarang kali ya. Ngerokok dari tuh jarang. rokok, Iya. dari ngepots mungkin. Iya, ke Kalau situ anak zaman larinya. sekarang. Karena lebih nggak Iya. ketahuan orang tua kan dari Lebih nggak ada baunya, baunya. gitu. Lah, emang pot nggak ketahuan orang Kan nggak tua. nempel di baju malah paling nggak. Ya kalau rokok kan Kalau ngerokok di nempel kamar banget. tuh, di Iya. kamar tuh wah udah pasti bawa buat rokok itu. Iya. Iya, apalagi jari-jari juga kena tuh kan bau rokok kan biasa jari-jari kita. Bener, Jadi dulu kalau gua- salim tangan tuh. Gue inget banget waktu itu ya kita kan belum boleh ngerokok lah SMP ya. Gue ngilangin bau itu pakai daun sirih gitu tangan gue. Iya lu Biar hilang ya. Emang ngaruh itu. Ngaruh lumayan mal pakai daun sirih gitu. Jadi ya ada di daun sirih liar gitu gue giniin biar nggak bau-bau banget rokok. Oh, jadi kalau misalkan salim ke orang tua tuh ini ya. Iya. Dan Gen Z juga sekarang udah nggak relate sama salim ke orang tuanya nggak ada. Iya. Jadi ngerokok aja. Ngerokok aja gitu. Gue salim ke Giliran. siapa? Berarti pas nggak ada yang ngelarang malah nggak ngerokok ya? Iya, Mereka bener. ternyata ya. Bener. Nggak, kan ada satu konten kreator tuh siapa sih namanya suka salim ke orang itu? Oh Willy. Willy ya? Willy Siapa? salim. katanya suka salim. Gimana sih? Beda. Oh, beda. Gua Kalau itu beneran. namanya emang salim. Oh, iya, sorry. Bukan dia suka salim, saya beda. Tahu gue maksud lo sih. Siapa sih nama? Ada Vito, tuh. Vito. Vino. Vino ya? Vino. Yang pakai celana ganja kan? Iya, dia tenar banget tuh ya, cuma gara-gara Tenar. cium tangan. Waktu itu dia kontennya satu yang bule gitu. Dia ke Bali tuh. Kan dalam hati gue ini orang gampang banget ya nyari Iya. engagement gitu cuma karena dia cium tangan doang Iya. gitu. Terus bikin konten terserah dia lah gitu. Terus dia bikin ketemu bule gitu cium tangan gitu aja gue ngakak kayak orang gila. Maksud gue sekarang lu tangan nyari bule ya. ide kreatif sesimpel itu cuma kayak lu salim ke orang aja. Bisa jadi Bisa FYP. Bisa Iya. jadi karakter lah. Iya Lumayan aja. dan dia dapat banyak brand juga kan, ada beberapa dia misalkan Iya. ada kerjaan parfum gitu ya. Parfumnya misalkan di Mall Kelapa Gading. Dia tinggal bikin konten. Kan dia selalu gitu depannya, jalan-jalan ke Kelapa Gading. Iya, Udah iya. kan? Abis itu premisnya udah di situ. Iya. Terus dia udah ketemu orang Kelapa Gading, dia cium tangan gitu-gitu. Gitu doang ya. Orang kalau zaman sekarang mah Tapi menurut gue nggak gitu doang tuh. Itu Keberanian kayak dia tuh Iya, susah juga. nggak bisa semua orang lakuin mal menurut gue mal. oh yang Mau maksudnya- malu di depan orang lain gitu kan itu sebenarnya kalau orang yang nggak biasa tampil kan lo salim orang normal kan belum tentu berani gitu maksud gue. Oh iya. Awkward juga. Awkward gitu, juga pasti dan dia bisa ngehandle awkward yang dia bikin sendiri gitu loh. Iya. Iya, maksudnya dia bisa ini ya apa? Iya. Dan dia hidup dengan itu sehari-hari. Secara idea sih gitu doang memang. Cuman buat ngelakuin Prakteknya yang susah tuh lumayan prakteknya. susah menurut gue. Oh iya. Dan konsistennya ya gitu. Gue dulu soalnya pernah bikin ini konten prank zaman dulu Iya. sama temen gue David Beat namanya. Jadi Oh, gue tahu gue, udah biasa karena kan zaman itu Panji juga suka ngeprank kena Kena deh. deh. Iya. Iya, jadi maksudnya memang butuh keberanian untuk ini. Cuma karena mungkin gua kan kuliah di IKJ ya. Jadi dan itu seni peran juga. Jadi ketika gua ketemu orang terus gua lihat reaksi kagetnya dia di interview sama gua, Iya. menarik aja buat gua ngelihat ekspresi mereka gitu-gitu. Pada dasarnya gua jadinya nggak malu karena sadar ada kamera. Oke. Jadi gua kalau misalkan iya. tiba-tiba ada hal buruk apa, gue tinggal bilang itu ada kamera mbak gitu-gitu. Iya, ngakalin. Nah, jadi mungkin dia itu menurut gua kalau nggak ada kamera, nggak tahu itu direkam konten, mungkin dia malu. Iya. Iya, tapi karena dia tahu, ini kan gue acting buat konten. Jadi ya gue salim aja. Akhirnya muncul keberanian itu. Benar. Iya emang sulit sih kalau ngelihat orang gimana caranya ya salim tangan. Karena memang kontennya kan sederhana cuma salim tangan doang kan. Iya. Terus habis itu kemarin gue sempat lihat tuh ada konten kreator bule tuh cerita katanya di 2026 makin kesini tuh orang itu nggak respect sama konten yang terlalu perfect gitu. Maunya yang setengah matang. Iya, dia maunya tuh yang semakin raw gitu, semakin biasa aja, semakin seneng karena itu merasa dekat. Jadi kayak kita yang nontonnya merasa, oh gue bisa bikin konten kayak gitu. Lu sama David Beat bikin prank tahun berapa tuh? 2016-2015 tuh. Mungkin saatnya lu comeback bang. Lu bikin konten prank lagi Iya, sekarang gitu. mungkin. Masa sih. Lu comeback ke dunia prank gitu. Bener. Tapi dengan style lu yang Iya. sekarang gitu. Ada ide yang fresh sih. Ada. Pura-pura jadi orang gila coba. Udah gak fresh lagi dong. Udah gak fresh lagi.
Oh itu udah ada yang make. Oh udah ada. Itu udah banyak. Sorry. Iya, Itu udah banyak. udah nggak fresh Iya. lagi. Udah nggak fresh itu ya. Iya, tapi memang kita nggak tahu kalau yang si salim tangan ini ya, kan kita nggak tahu apakah dia kan kadang-kadang kita kalau misalkan ketemu di kehidupan nyata pasti dia sering banget dibecandain juga soal cium tangan bang dong, cium tangan gue dong gitu. Pasti. Apakah dia sebel atau enggak gitu-gitu. Tapi kalau lu berdua pernah itu nggak ketemu sama, kita nggak usah sebut namanya, konten kreator yang realnya begini tapi ternyata begitu di konten begini tapi ketemu realnya beda banget. Pernah ketemu lu Za? Berarti yang beda banget apa yang sama berarti? Beda banget. Yang kan misalkan dia di sini nice gitu-gitu. Kan dulu yang viral adalah Baim Wong juga sebenarnya yang viral kan. Iya. Salah satunya ini si Kukuh tuh. Kuku Kukuh iya. beda Kuku banget dari banget. konten sama real life tuh beda banget. Iya. Kayak banyakan yang sama sih. Contoh Iya. kayak Dustin nih menurut gue sama aja. Iya. Jadi kayak on cam begitu, kamera mati ya begitu aja gitu ya kan. Hidupnya begitu-gitu aja. Sama Saipul tuh orang-orang Iya, itu iya. tuh sama tuh menurut gue. Iya, dan Kebanyakannya sama sih. jarang ada yang beda ya. Maksudnya di kamera sama ini justru makin kesini tuh makin real. Apa misalkan di kamera lu suka ngerokok, suka alkohol, aslinya juga begitu. Iya. Nah kalau itu kan ini kan maksudnya emang apa perilaku kan gitu. Kalau misalnya karakter konten udah pasti beda gitu sama aslinya gitu. Kayak Kukuh kan main karakter banget dia gitu. Dia kan konsep kan. Pasti ini beda dia. lah. Kayak ya Limbat kan juga gitu maksud gue. Masa dia bakal stay kayak gitu terus gitu. Agak susah. agak susah ya. Pesan makanan fast food agak susah kan Limbat. Lu kayak nentuin gitu. awal top 5 gimana Slo? Waktu aku mau bikin top 5. Lu pasti kan searching dulu apa yang belum ada gitu. Gue sempat ngelihat ada kreator luar lah melakukan hal ranking system juga, cuman dengan topiknya itu yang daily life lah, maksudnya yang kayak semua slice of life, semua yang bisa di tongkrongan di rankingin gitu. Maksud gue kan di Indo kayaknya waktu itu emang ranking system udah banyak gitu, dari kita nonton on the spot dulu kan udah banyak juga kan. Oh iya on the spot juga itu Sebenarnya. ranking system Itu kan sebetulnya ranking ya. system. Iya. Cuman kan yang diomongin tuh kayak yang gue bisa bilang itu ide gue adalah mungkin yang kayak omongan cowok so ganteng yang gue nggak suka, atau misalnya omongan apa yang sebenarnya dari personal banget, apa yang gue nggak suka gue kontenin aja udah gitu sebenarnya. Jadi hal simpel, biasa ranking system di Indo tuh waktu itu kayak yang udah fakta 5 gunung tertinggi di dunia. Betul, bukan yang opini Bukan gitu yang ya. opini gitu. Jadi yang opini itu belum ada dulu. Makanya waktu pertama kali gue bikin tuh lumayan langsung rame gitu. Jadi habis itu langsung gue lanjutin aja. Dan gue inisiasi awalnya adalah ya iseng doang gitu. Oh, jadi tapi diterusin sampai sekarang. Diterusin sampai sekarang. Udah ada kerjaan brand Slo, tapi dari top 5 brand gitu. Oh banyak. Oh banyak. Banyak banget. Sumpah, iya. Rata-rata dari situ malah. Dari kalau situ malah, sana iya. dia. Oh iya, Rata-rata bener. dari top 5. Emang mintanya top 5 gitu. Jadi misalnya top 5 apa? Misalnya brand parfum gitu. Jadi Iya, pasti ke top 5. Pasti ke top 5. Nomor satunya pasti ya Brandnya parfum Paling gitu itu, ya. tapi Satu doang brand yang agak susah masuk ke top 5 apa nih. tuh? Apa itu? Oli top 1 tuh kayaknya agak susah tuh, ngerti gak? Lu 5 sih bang, sebenarnya Iya. sebenarnya kita mau Sebenarnya masuk. kita mau masuk. Gue top 1, lu top 5 Iya, ya bener. gimana? Gitu agak susah. Agak-agak tuh. sulit ya. Nah, Iya. itu tapi menurut gue formula-formula si siapa Vino salah, formula gue, formula lo, formula Oza itu Iya. nggak semua orang bisa ngikutin gitu maksud gue. Iya. Makanya semua orang tuh punya formula yang beda-beda. Karena gue sering banget ditanyain orang, mereka tuh nanya bikin video apa ya gitu. Maksud gue juga nggak bisa ngasih saran juga gitu. Iya. Harus ini banyak referensi ya. Harus banyak referensi. Maksud gue menurut gue kan kalau video ini ya ada seni juga lah. Masuk Betul gue lah, gitu. pasti Seni lah. kan. Iya. Sama kayak misalnya lagu juga gitu. Makin dekat, makin dalam ke kita tuh keluarnya tuh makin bagus gitu maksudnya. Makin personal, Makin malah personal tuh semakin makin ini bagus. ya. Nah, kayak konten juga makin personal makin bagus. Kayak si Oza permasalahan huruf O, permasalahan bulan Februari segala macam itu kan personal curiosity Pemikiran. dia segala macam. Emang tuh gitu. personal aja, maksudnya kok bulan Oktober artinya gitu. Ya isi pikiran gue. Isi pikiran aja gitu maksud gue gitu. Iya, tapi Bulan kan Februari gitu. tapi Menurut kan gua, nggak personal yang kayak ke kehidupan, beda sama Bener. musisi. Misalkan lu tadi bilang itu makin personal ke diri lu. Iya, sebenarnya kan personal tuh gak harus yang beneran Iya. kita alamin itu personal menurut gue. Bener. Kayak Iya. pikiran tuh kata gue personal juga gitu. Personal, Kayak gue mikirin Februari ini harinya paling sedikit dibandingin bulan lain. Kalau dia orang pasti dia ngerasa Biasa kayak nggak aja. adil gitu, ngerasa kayak kok gue 28 gitu. Bener. Lu pada 30 sama 31, kok gue 28. Nah, itu menurut gue sebuah Iya.
personal juga gitu. Iya. Ya kan? Pak Prabowo juga ada. Enggak bercanda, enggak ada. Pak Prabowo juga aman-aman. Semua orang punya personal. Iya, punya personal Iya, juga iya, gitu. iya, Tapi memang si konten-konten itu ya maksudnya kalau tadi lu bilang konten ini kan karya juga secara nggak langsung. Iya, Jadi iya. kita harus mikir apa dan harus dekat sama kepribadian kita lah gitu. Tapi memang kalau awal-awal konten tuh biasanya kita nggak kepikiran impactnya setelah konten gitu. Betul. Jadi kayak lu pasti ada kesel-kesel kan setiap ditanyain upload foto anniversary sama istri. Ini yang kalian pasti lu ada. Gue nikah aja yang komen pada kayak gitu. Iya kan gitu. pasti lu kayak Masa- lu kan cuma komen padahal lu sebenarnya dalam hati kan kesel cuma sikat bray juga gitu. Padahal Gas, dalam hati bos, gitu-gitu anjing aja, lu ah. iya. Kan gue lagi serius. Pasti kan lu ada kayak gitu-gitunya kan Za. Iya. Kepikiran. Apapun yang gue lakukan sih, gue foto apapun pasti ada yang komen gitu minimal 5 orang lah. Tapi ya udah nggak apa-apa kan, emang itu konten gue, itulah bayarannya gitu. Iya, bener. Ini ibaratnya ya kan. Iya, lu juga pasti sering kan selalu diketemuin top 5 dong Nggak Bang usah tanya Oslo. gue deh, nggak usah tanya gue. Iya, maksudnya kenapa minta Udah top pasti 5? manggil juga ada Bang Top 5 udah lah. Iya, karena pada saat awal kita cuma mikir ini apa yang rame ya gitu. Iya. Tapi begitu keluar ternyata impactnya ya sesimpel kayak jadi stand up komedi aja Za, disuruh bercanda mulu pada lagi serius gitu. Iya, Selain, benar. selain Vino sih yang fenomena juga yang kakak skincare-nya kakak itu juga Iya. termasuk ini juga Kak tuh. skincare-nya apa Kak gitu. Itu siapa kakaknya ya? cantik banget, nggak tahu dia. Gue juga nggak tahu dia siapa sih sebenarnya dan iya. muka dia nggak pernah diliatin kan. Kan gue lebih seneng main threads nih sekarang daripada Twitter. Walaupun di threads nih lagi seru juga lah soal soal politik terutama di thread tuh kan kenceng threads, banget. iya. Iya. Sama kayak TikTok. TikTok kan jatuhnya udah kayak kandang monyet dalam tanda kutip ya. Karena kan kalau lu ngomongin Gibran atau ngomongin Prabowo di situ udah pasti diserang gitu. Di TikTok. Di TikTok gitu. Nah ini di threads juga kan banyak warga Twitter pindah ke threads kan. Betul. Gue tuh makin kesini tuh makin nyadar gitu. Sebagus apapun hasil kita, seperfect apapun, ada aja netizen ketemu kelemahannya gitu. Dan kalau misalkan kita let's say udah dipampang nyata, misalkan contoh ada yang benci sama misalkan nggak suka sama Pak Prabowo misalkan gitu ya. Selalu netizen ini ada aja cara nyapu Pak Prabowo-nya gitu. Bahkan sekarang tuh memang kita nggak bisa 100% percaya sama media ya, karena kita kan gampang banget diadu domba soal politik lah apa segala macam. Dan yang kemarin yang paling rame tuh yang viral soal adu domba, soal yang lagi naik lagi gitu ya. Perihal soal ternyata banyak orang yang minta maaf ke Dharma Pongrekun, ke Jerings SID. Soal dulu kan dihujat kayak masalah COVID, halu apa segala macam. Ternyata aslinya itu Emang real. Epstein sama Bill Gates di Epstein Files-nya itu bener-bener ternyata udah melakukan simulasi itu di 2017. Berarti bukan bener-bener karena ada orang makan kelelawar tuh. Iya. Bohongan tuh maksudnya Itu gilanya ternyata tadinya nih. Ini gue baca nih sekali lagi ini bukan dari gue ya asumsi ini. Ini gue baca dari threads juga ya. Ada yang komen kayak gini. Tujuannya ternyata sebenarnya COVID-19 itu ingin melemahkan Cina. Karena pada saat itu Cina kan ini kan sudah kan Amerika ini terganggu nih sama Rusia sama Cina nih ceritanya gitu. Iya. Cina nih apalagi sekarang udah bisa mandiri nih. Benar. Dan rakyatnya banyak banget gitu. Dan ini kan Cina nih jadi musuhnya Amerika nih sekarang kan. Gabungnya Rusia gitu-gitu kan. Nah katanya virus COVID ini tadinya hanya ingin melemahkan Cina doang. Supaya Cina tuh lemah gara-gara COVID-19 semua orang Cina jadinya nggak boleh kemana-mana. Oke. Ternyata kelepasan sampai seluruh dunia gitu. Oke. Ini stop dulu deh Epstein. Kelelawar juga stop, Cina stop. Ya kan kita stop dulu. Gue pengen tahu orang Depok yang di Amigos tuh gimana? Yang pertama kali terpapar tuh maksudnya dia apakah dia kenal Bill Gates juga? Iya itu makanya gue juga. Atau dia kenapa Itu gitu? dulu deh. Apa dia ada di Epstein Files kah? Iya, apa dia Iya, apa kabar tuh orang yang di Amigos tuh? Iya makanya jadi anjing ya juga ya apa kabar ya, apa dia bagian dari konspirasi dunia, apakah dia Illuminati, Rothschild, tapi gitu ternyata tadinya mau melemahkan Cina dong, ternyata kelepasan. Emang kalau Cina kuat apa ruginya sih buat Bill Gates gitu? Kok lu nggak mau buat orang kuat kayaknya gitu? Ya udah biarin aja dia. Lu juga udah orang terkaya di dunia berapa lama Bill Gates kan? Nggak, Amerikanya kayaknya sih Za. Amerikanya jatuhnya. maunya jadi juara mulu gitu ya. Amerikanya mau jadi juara terus gitu-gitu. Jadi nggak mau dilengserkan lah gitu. Jadinya tetap mau di atas gitu. Ya sama kayak saya akan menghabiskan darah saya untuk Ya kan. memenangkan. Lo juga mancing-mancing Za. Lo juga mancing-mancing Za. Ya kan maksudnya kan kalau lu sekali punya kekuasaan tuh pasti lu terus-terusan. Iya. Kan Berarti Bill Gates pun sekarang lagi
kan berarti kan dia takut Cina itu dulu lebih kuat dari Amerika Ya kan. ada katanya itu asumsinya. Nah, Bill Gates sekarang juga setahu gue lagi panik juga dia nih. Kenapa? Banyak deracin di TikTok gitu kayak, anjing kok mereka lagi sih Iya. rame. Kapan nih drama US nih gitu ya. Capek bikin Netflix gitu kan. Tapi Kapan nih? Dracin tuh ganggu banget sih. Dracin tuh yang ini kan yang paling rame kan yang sekarang kita kalau di Reels kita scroll iklannya ada tuh. Ujung-ujungnya kayak iklan. Iya. Ya maksudnya yang ada iklan yang dan dracin atau yang iklan-iklan yang kan sekarang banyak film-film yang series-series yang tayangnya di Reels. Iya. Itu selalu bokep dah. Maksud gua kayak nggak bukan Pak, yang kayak cipokan yang ini selingkuh sama Iya maksudnya bule maksudnya mau kenapa Korea. tanggung banget gitu maksudnya. Gue kadang kalau nggak sengaja ketonton kan. Full aja Karena gitu. kan iklan, Full aja ad ya. kan. Kenapa pas sudah mau melakukan harus beli dulu gitu. jadi kan ada saat kan lu juga nyampe kan anjing lu. Ada. Iya, jadi kan itu kan ad soalnya kan. Tiba-tiba ada satu yang drama Cina ini masuk nih ceritanya gak masuk akal juga sih memang. Jadi ceritanya adalah si suaminya ini si adeknya yang cewek, ya suami sama istrinya tidur bareng nih, ya kan Iya. pastilah. Nah ternyata si istrinya ini punya adek cewek juga, Iya. naksir sama si lakinya nih suaminya. Adenya Gitu-gitu. istrinya oke ya. Iya Ipar naksir. adalah maut lah model. Ipar Iya adalah benar. modelannya Tapi ya. ini versi drama Cina nih, versi bokep bukan bokepnya semi kan itu Semi soalnya lah. kan. Iya. Masuklah ini si adenya ini ke kamar suami sama istri ini. Oke. Dibangunin tuh suaminya sama adenya. Adenya. Bangun-bangun nih kalau misalkan di Indonesia kan, bangun-bangun kenapa? Aku sange sama kamu misalkan gitu ya. Iya. Oke. Tapi istri aku, kakak kamu ada di sebelah dia lagi tidur. Ya udah kita jangan berisik dia bilang gitu. Udah terus habis itu dia ewe gitu kan, Iya. disikat sama si Suaminya? suaminya ini. Terus malah si kakaknya tuh ternyata udah bangun dari tadi tau gak lu. Jadi dia udah nyadar kalau oh adenya nih nyamperin dia. Yeah. Oke. Tapi ternyata selama ini si adeknya ini nggak apa si kakaknya ini udah lama tidak bersetubuh dengan suaminya, mungkin udah nggak nafsu lagi atau apa segala macem. Akhirnya karena dia menyaksikan itu sambil dia pura-pura tidur menyaksikan si adeknya sama suaminya ini lagi bersetubuh gitu. Iya. Jadi nafsu dia gitu-gitu. Oh, terus Join. terus istrinya CEO ternyata. bukan biasa deracin. Kenapa? Deracin ujung-ujungnya ada CEO Iya. aja. Pokoknya ternyata istrinya dokter HIV gitu. Oh enggak, tapi akhirnya join tuh istri apa Enggak, maksudnya? ya Enggak. itu doang aja. Maksudnya malah dia tadinya yang selama ini udah nggak nafsu sama suaminya, malah jadinya birahi lagi ngelihat kejadian itu. Aneh gitu. banget ya, Iya apa aneh-aneh ya? gitu. Ada yang bikin ya, Nah, ini dan begitu ya, cerita begonya sama kita itu kemakan tau nggak lu? Maksud gue yang Pasti kemakan. hal-hal yang tolol, bukan yang tolol, maksudnya hal-hal yang remeh-temeh itu makin kesini makin kemakan. Itu yang Bill Gates nggak bisa lawan mungkin. Iya. Dia ngelihat deracin. Wah, gue kalau gini gimana caranya? Maksudnya Gua udah gue building Marvel Endgame ini udah panjang banget kalah sama gini. Lord of the Ring negara gue. Iya. bukunya segini, Lord of the Ring kok cuman perkara Iya. istri bangunin Iya. ini. GOT wah, Iya. kalau Game of Thrones doang gini wah gitu. Ya Masih karena kan jauh Bill sekarang Gates. makin simple makin diterima. Iya. Iya, Dan udah ada versi Indonya coy. Deracin. Deracin Ada. ini Deracin, Gue udah iya. sempet dapet ads-nya gitu lah. Artis-artisnya ya orang Indonesia good looking gitu lah. Artis sinetron gitu. Ada sinetron gitu lah. Cuman udah gue kira kayak dubbing doang, tapi ternyata emang orang Indonesia gitu. Iya kan ada satu lagi tuh yang cerita kungfu nih, ceritanya setnya kungfu. Iya. Jadi siapa namanya perguruan ini tuh akan diambil alih sama adenya. Jadi kakaknya yang punya nih perguruannya mau diambil sama si adenya. Adenya nih villainnya, cerita penjahatnya, dia bilang. Haha, datang dia kayak gitu-gitu ke si kakaknya ini Kakaknya punya perguruan. Punya perguruan, Iya. dia ini punya istri muda. Oke. Nah istri mudanya ini kenapa mau sama si kakek ini? Karena istri muda ini diambil ketika lagi susah, lagi miskin. Oke. Pokoknya lagi sebatang kara diambil sama dia, akhirnya jatuh cinta lah. Intinya adalah dia menikah tuh balas budi. Iya. Karena Oke. diselamatkan hidupnya sama si kakek ini, guru Oke. perguruan. Tapi si kakek ini mandul. Oke. Ini Oke. cerita-ceritanya begitu-gitu nih. Kakek ini mandul. Nah, karena si kakek ini mandul, dia tidak bisa punya penerus untuk meneruskan perguruan ini. Nih kakeknya umur berapa nih? Ya, Nggak, kalau udah 80 Iya. masa istrinya kaget. Loh kamu gak bisa punya anak? Iya. Ya pikir aja deh. Masa kaget sih? iya enggak, kayaknya masih 60, masih agak Oh muda lah. masih seger lah.
Ya tapi dia mandul ceritanya. Iya. Datang nih adenya dan di si siapa di perguruan itu dia punya satu murid laki-laki ganteng good looking. Oke. Tapi murid. Iya. Murid inilah apa namanya terpercaya lah untuk Iya. meneruskan ini. Murid andalan lah. Iya, gitu. tapi murid ini tidak bisa meneruskan karena kan dia nggak punya darah daging karena masih ada adenya. Oh, harus turun temurun. Harus turun temurun. Adanya datang ketawa-ketawa, hahaha, kan selengean gitu. Saya sebentar lagi akan salah satunya pemilik ini karena kan sebentar lagi kamu akan meninggal gitu-gitu kan. Iya. Saya adalah pemiliknya nih salah satunya akan saya rubah ini semua. Si kakaknya nih kayak anjing gua nggak mau diambil sama adik gua nih, nggak bisa nih. Terus si istrinya tuh nanya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kamu mandul gitu. Gini aja deh, dia bilang. Kamu sekarang bersetubuh sama murid andalan aku gitu. Itu ceritanya kayak gitu. Gak masuk akal kan. Kamu bersetubuh sama, kamu ngewe aja sama itu. Murid andalan aku. Murid andalan aku yang ganteng itu. Terus tidak bisa. Murid andalannya kayak ya saya sih bebas ya. Iya. Iya. Ya saya sih nggak Iya, maksa. bebas, Tapi kalau iya. keputusannya itu ya. Iya. Ya sih mau gimana. Nah, tapi memang ada momen begitunya. Jadi kan memang si murid ini dia naksir sama si istrinya gurunya ini naksir karena kan gitu. istrinya cakep. Iya. Jadi ada satu momen di mana dia lagi Rumit nih. latihan kungfu gitu kan. Sap si istrinya ini lagi jemur baju. Oke. Seksi gitu pakai baju habis bangun tidur piyama gitu seksi. Dilihatin sama dia sampai gila si istrinya guru cantik sekali mana masih muda. Iri sekali saya sama guru saya yang sudah tua ini gitu kan. Iya. Jadi emang udah ada udah ada rasa. Ya, seks appeal-nya si istri muda ini udah nyampe. Ada, Iya udah iya. ada. Jadi dia udah kepikirannya aneh-aneh kalau dia telanjang gimana gitu-gitu. Tiba-tiba si kakek itu ngomong kan, kita harus punya keturunan, tapi kan kamu mandul. Enggak, kamu Berhubungan aja sama murid. sama si murid, tapi nanti kita kong kali kong nih. Pas nanti kamu hamil bilang itu anak aku. Oke. Ternyata kita nggak mandul, ternyata memang dia anak aku gitu. Iya. Tapi aku tidak bisa, aku tidak mau mengkhianatimu segitu-gitu gaya-gaya. Padahal aslinya si ceweknya ini anjing juga. Emang dia udah nafsu juga sama si murid muda ini karena kan kakek-kakek anjing. Jadi emang sudah dalam hati gua, lu pengen ngewe juga lu sosokan kayak gua akan inilah apa namanya, aku tidak mau mengkhianati kamu yang menyelamatkan hidupku. Dalam hati gua, ya udah gini deh, kalau kamu nggak nyaman bersetubuh sama dia, ya aku nggak nyaman kalau bersetubuh sama Benar, dia. karena kalau dia langsung setuju juga kasar ke kakeknya. Masa kayak kamu bersetubuh aja sama muridku. Siap. Kok cepet banget? Kok cepet banget? Iya. Bisa gitu. Kelar langsung. Langsung diiyain. Iya, Pasti gitu dia. salah ya, harusnya ini dulu ya. Jadi siap, jangan langsung siap ya. Ya akhirnya dilakuin tuh. Akhirnya dilakuin, tapi dia bilang dia nggak nyaman kalau ngelakuin itu. Ya udah gini deh, yang supaya kamu nyaman ngelakuin itu, aku ikut nonton. Jadi si kakek itu nonton. Gila banget ya. Tapi gini Mal. Apa? Lo nyelam juga ke drama Cina nih. Lumayan nyelam. Maksudnya ini kayak gak semenit doang tuh. Ini gak semenit juga nih. Itu gak semenit tuh. Ini kayak lo nonton episode-episode nih. Iya. Kayaknya lo beli Iya, nih. karena lu tahu dari sisi kakek, sisi adeknya, sisi murid, sisi ceweknya, semua tuh lu tahu gitu. POV itu 4 episode sendiri loh itu pasti. Iya. Ini kok dia tahu detail banget dari tadi gue lihat. Detail Ini kok habis-habis. Ya, jujur. Nah ini lewat terus. Ini kalau nggak kita potong nih, sampai 2 jam kayak, nah, abis itu setelah musim dingin tuh slow, Makanya, iya. anak tuh nih mulai merantau tuh, asli. Udah sampai situ tuh, Gue tadi nyari nih kapan gue potong nih gini. Iya iya maaf ya, tapi Oke gitu tuh, lah intinya. tapi udah coba sampai kelar, sampai kelar. Ya udah kan Sampai ad-nya kelar dah, iya. ad-nya sampai situ doang. Ad-nya sampai situ. Enggak, ini ending aja ya. Iya endingnya. Karena kan Iya, dari nggak mungkin gantung di situ Iya, dong. nggak mungkin. Nggak mungkin gantung di situ. Jadi udah disaksikan sama si kakek. Si kakek bilang, wah dia sampai nutup mata kayak nggak ikhlas gitu. Tapi udah nih terakhirnya udah puas lah. Nah endingnya adalah nih ending aja ya. Iya. Jadi kan tiba-tiba udah selesai nih, bersetubuhnya udah selesai, disaksikan udah selesai. Tiba-tiba begitu, terima kasih kamu sudah menuruti keinginanku. Maaf kalau kamu tidak mau bersetubuh sama dia. Ya aku juga tadi setengah hati terpaksa gitu. karena cintaku untuk kamu gitu. Kata ceweknya nih. Kata cewek, tidurlah si kakek. Tidur si cewek datang ke kamarnya si murid itu ngetok tak dia bilang, "Ini tok. Dibuka lah sama muridnya tuh. Dibuka sama muridnya. Kenapa kamu kesini? Datang lagi. Dia bilang, aku ini apa seumur hidup aku nggak pernah aku berhubungan seks seenak sama kamu. Oke. Karena kan aku sama ini sama si kakek doang. Aku masih perawan sama si kakek ini aja. Ternyata ada yang lebih nikmat nih. Aku mau lagi.
Gas lagi tuh. Tapi nanti kakek sudah tidur. Ayo kita gas lagi, habis dah sampai situ. Endingnya di situ. Enggak, masih ada tapi kan gue nggak langganan. Jadi nggak tahu endingnya di situ. Kalau lu langganan juga nggak apa bang. Iya. Kita nggak aman kok. Iya, nanti gue coba langganan. Tapi emang begitu, emang akhirnya udah selesai di situ. Tapi sebenarnya itu intinya jual bokepnya sebenarnya kan. Iya. Ceritanya terserah anjing sebenarnya. Iya sih. Dracin itu. Tapi walaupun semua Dracin nggak melulu tentang bokep. Tentang gitu. bokep, tapi ada banyak yang menjual. Yang menurut gue bokepan. bahayanya dari Dracin itu adalah ya. untuk melihat karakter antagonis kena batunya. Itu yang bikin orang pengen beli. Ngerti gak lo maksud gue? Orang jahat kalah gitu. iya, Orang jahat kalah. Di Edsa kayak orang jahatnya jahat banget Iya. gitu. Tapi Iya sih. ternyata si protagonis itu punya kekuatan untuk ngalahin antagonis. Iya. Jadi dia pengen lihat endingnya akhirnya si antagonis itu takluk aja gitu sebenarnya. Iya, Mungkin si istri ini nanti ada apesnya, tapi harus langganan dulu. Itu yang bikin untuk nagih lihat itu sebenarnya gitu. Iya, yang bikin Pinter juga ya, lanjutannya Dracin. apa Iya. ya gitu. Iya, karena memang rata-rata emang di situ antagonisnya itu yang kita pengen lihat ngalahinnya gimana. Bener. Iya. Kayak memang ada beberapa gak usah. Tapi emang saat itu aja role model kita. Tapi memang cerita simpel kayak gitu sekarang lebih works lah. Maksudnya yang gampang-gampang, yang villain kalah. Sekarang kan memang eranya tuh makin simple, makin disukai. Iya. Jadi nggak usah yang terlalu ribet apa segala macam. Contohnya makin simple makin disukai. Justin Bieber aja nampil di Grammy pakai color doang kan. Iya, terus Gak usah pakai baju. Simple. Gitar, color udah. Tapi lu kan harus level Justin Bieber dulu. Tolong yang Ya coba lu band top 40 di Miss Jackson nih. Tau lu. Bener. Selamat malam, lu cuma pakai boxer doang gitu. Iya. Coba deh. orang ngerti loh ikutin Justin Bieber ngerti. Cuman nggak cocok juga gitu loh. Pertama badan harus bagus itu dulu pertama tuh. Badan bagus. Badan lu Iya, harus bagus iya. dulu tuh. Ya kan bayangin Tato kalau misalkan juga. Baskara gitu ya naik ke Emmy Award dia pakai color pakai gitu kan. Ya mungkin aja kan maksudnya sekarang makin Mungkin aja. simple Iya, gitu. Kayak kemarin Grammy gue lupa siapa ya. Jadi si pengait bajunya cewek nempelnya di pentilnya dia. Jadi kan supaya nutupin kan ada baju yang ke bawah gitu. Jadi kayak disangkutin di sini terus dia turun ke bawah kan dressnya gitu. Dressnya. Nah, dia kan kalau kita kan nyangkutnya biasa di sini leher dong. Iya. Dia Oke. disangkutin di pentilnya dia. Oh, artis. Artisnya Si tapi ini ya? gue lupa gue siapa Sabrina ya. Carpenter bukan? Bukan Sabrina Carpenter, ya? bukan. Nah, Soalnya siapa ada gitu? buka baju juga soalnya. Sabrina Carpenter. Oh, ada juga. Ya, maksudnya ada baju ganti baju gitu lah di panggung ada juga. Oh, bukan. Tapi ini pas di red carpetnya slow. Oh. Gitu. Ya jadi kan makin sekarang makin gitu-gitu transparan gitu-gitu doang. Zamannya udah semakin Iya. simpel-simpel tuh disukain gitu. Iya, maksudnya Ya kan? zamannya udah ya yang gampang-gampang aja lah gitu. Kalau emang bisa ngakalin MK ya ngakalin aja. Kan. Yang gampang-gampang. Masa dari Grammy Masa dari ke MK sih. Masa dari Grammy sih. Yang maksudnya kalau ada yang gampang apa yang sulit sih. Iya. Gitu. Tapi gue kurang tadi lebih. ada ini kita coba balik ngomongin ke film tadi ya. Oh ya boleh. Gue tadi ada kepikiran pas ngomongin Dracin itu kan Ya. sebenarnya kan kayak hampir mengikuti selera orang banyak makanya orang pengen nonton kan. Iya. Nah, gue pengen nanya sama kalian tuh, ada nggak film yang orang lain tuh suka banget, tergila banget, cuman kalian nggak suka? Oh, film yang Berarti overrated menurut kita. Iya, maksudnya orang lain tuh suka semua, cuman bagi kita kayak Film atau series bebas ya? bebas. Kok nggak masuk kayak gitu? Wah, itu oke juga tuh. Gue sejauh ini sih memang kalau film atau series yang memang ratingnya bagus emang gue suka gitu. Tapi gue sampai detik ini yang menurut orang suka tapi gue enggak sih Avengers sih gue masih sih. Marvel sih. Oh, Iya. Marvel, ya. Maksud gue yang menurut gue kok orang bisa suka banget ya. keseluruhan Avengers Universe maksud lo. Iya, gitu. gue Pantas nggak ada di sini nih. Iya. Ada Spider-Man ada lah. Ada satu. Spider-Man, Ada ada. Spider-Man. Tapi gue emang selain gue lebih suka DC, mungkin karena DC lebih dark kali ya. Maksudnya Iya. lebih atau karena mungkin ya itu tadi gue gue kan gak ngikutin komik Marvel. Jadi gue ngikutin Marvel ketika udah dewasa kan. Iya. Jadi ketika gue udah dewasa ngikutin Marvel, gue ngerasa bahwa ceritanya ya nggak tahu ya gue. Mungkin itu kan karena terlalu baik kali jagoan-jagoan nih. Maksudnya Iya kali Iron Man udahlah tajir, baik, ramah, Captain lucu America gitu kan. Iya. Gak ada apa kayak dikit-dikit Lebih gitu. entertaining Iya, lah. bahkan memang. Peter Parker kan pintar kan. Maksudnya Pintar. itu kan sesuatu yang menurut gue
gua kaya kagak, pinter kagak. Iya. Sementara kalau di situ lebih ya nggak tahu ya, masa Bruce Wayne juga orang kaya kan. Coba Bruce Wayne sekaya-kayanya dia punya sisi jelek, maksudnya dia tuh yatim piatu gitu. Orang tuanya tuh dibunuh depannya dia. Maksudnya itu kan hal-hal yang nyentuh ke gua gitu. Makanya gua sampai sekarang tuh gua nggak tahu serunya Avenger tuh sampai Endgame itu apa gitu. Bahkan orang tuh sampai tepuk tangan gitu. Gue waktu nonton yang walaupun Spider-Man Tobey Maguire gue suka banget ya. Oh itu keren banget. Keren banget. Keren. Waktu yang Spider-Man yang semuanya ngumpul ada kan, yang semuanya dipanggil sama Dr. Strange, semuanya jadi ngumpul semua, Andrew Garfield-nya ada. Itu kan viral di TikTok yang semua orang tepuk tangan. Gue nggak ngerasain vibes itu. Gue biasa aja gitu ya. Ya jangan marah, lu yang nonton juga jangan marah. Ini kan pendapat Kemal. Pendapat gua. Kalau lu serang. Iya lu. Gue tahu lu pecinta Marvel, tapi ini pendapat dia doang. Yang nonton udah kayak anjing nih Kemal. Jangan gitu. Jangan gitu. Gue pun gitu. agak kesel gitu karena ya kalau Endgame menurut gue. Oh lu suka ya Sule? Apa? Endgame lu suka? Nggak di tahap suka banget, cuman menurut gue Oke lah. Endgame tuh oke lah gitu. Pas si Tony Starknya mati ya. Iya yang pakai ini. Itu menurut gue sangat memorable lah, dan adegan Tobey Maguire, Andrew Garfield Muncul. Itu ikonik. Itu Tom Holland itu ikonik banget. Cuman ya apakah itu bakal jadi film terbaik di dunia di versi gue juga enggak juga gitu maksud gue. Iya. Nah itu kalau gue itu tuh gue. Mungkin menurut lo ada yang kayak ini ya, yang die hard banget sama Marvel, kayak semuanya tuh jadi jelek, cuman Marvel doang yang bagus gitu. Iya, karena gue ada juga. fans Marvel yang kayak gitu soalnya. Oh iya banyak banget. Banyak banget Die gitu. Hardnya yang Banyak kostum segala macam, yang beli baju gitu Gua, kan. makanya gue sampai sekarang nggak nangkep aja. Gue belum ada ngehook aja. Gue sampai berapa kali nonton lagi coba tes nggak ada. Tapi kalau Spider-Man gue suka banget, Spider-Man doang tapi ya. Spider-Man doang berarti. Iya tapi karena Spider-Man itu tetap ada sisi humanisnya buat gue, karena dia kan cupu aslinya kan. Kalau Iya. Spider-Man yang di Global TV lo suka nggak? Yang bukan Ada tuh. Ada. bukan superhero biasa itu. rusak anjing. Kalau gue, Iya. orang lain suka, Iya. tapi gue nggak suka. Maafkan buat izin ya. Gue Harry Potter gue nggak Nah, pernah. udah jangan marah, nonton jangan marah, santai aja. Santai aja. Gue jujur yang tersinggung juga kalau gue. Soalnya gue suka Harry Potter. Gue pernah nggak pernah gue. Apakah gue telat mulai gitu, jadinya udah males gitu, kayak waktu pertama keluar tuh gue inget gue SD apa ya, lupa. Tapi lu udah nonton semuanya? Udah. Jadi entah kenapa gue mungkin waktu itu udah hype udah naik. Cuman gue telat, jadi males. Jadi udahlah, udah nggak enak nonton. Tapi gue udah coba nonton lagi, kayak biasa biasa aja gitu. Mungkin kalau gue udah ngikutin hype dari gue masih seumur Daniel Radcliffe mungkin ya. Mungkin gue bakal ngikut sampai sekarang gitu maksud gue. Iya. Iya, yang kalau gue termasuk yang suka soalnya Harry Potter, karena gue emang ngikutin dari muda gue ya. Gue juga termasuk, gue pas kecil baca novel juga kan, apa yang ke-5 gue baca. Nah tapi ini ada jokes orang ya, jadi ini komik keluar nih yang jokes ini. Jadi ini bukan jokes gue nih, fans Harry Potter, sorry ya. Jadi dia bilang gini. Jadi kan Harry Potter tuh intinya Voldemort pas kecil dia mau ngebunuh Harry nih gitu kan. Tapi gagal. Akhirnya Harry gede lah. Nah terus Voldemort jadi kesusahan buat balas dendam sama Harry karena gagal pas mau ngebunuh dia pas bayi gitu. Nah kata si komedian ini stand up komedian luar nih, gue lupa namanya. Yang gue bingung adalah Voldemort ini kan pinter gitu kan. Dia mau bunuh anak bayi, ngapain pakai mantra gitu. Tinggal dibantingnya begini juga. Iya benar. Lawan lu bayi men gitu. Lawan lu bayi. Ya itu masuk akal itu. Ngapain pakai Avada Kedavra segala nih bilang. Orang lawan lu bayi gitu ya kan. Iya. Tapi lo berdua penikmat berarti, penikmat Harry Potter. Gue penikmat. Tapi sejujurnya di atas 5 sih udah, gue nontonnya udah kayak, maksudnya nggak memorable ceritanya ke gue. 1 sampai 4 tuh gue bisa rada hafal lah kalau lo jago ngobrol ya. Tapi 5 ke atas tuh gue udah. Tapi gue masih Deathly Hallows masih agak suka. Gue juga masih suka, cuman gue nggak se-memorable 1 sampai 4 lah sebenarnya. 4 tuh yang terbaik menurut gue. 4 tuh apa judulnya? Goblet of Fire. Goblet of Fire yang lomba-lomba apa di antar sekolahnya sekolah gitu. Iya. Oh iya, berarti Harry Potter lu nggak suka tuh ya, Slo ya? Nggak dapat. Nggak dapat ininya. Gue nggak menjamin gue nggak suka selamanya. Siapa tahu gue nanti nonton abis itu kena kan, gue nggak tahu gitu. Tapi kalau band The Potters masuk kan. The Potters. Kiki, nama vokalisnya Kiki. Kau cintai aku. Kamu keterlaluan. The Potters.
gitu ya. Nah kalau lu apa Za? Nah kalau gue ya, nih gue juga nih, sorry jangan marah ya, gue Fast Furious berhenti di 4 doang. Parah. Oh iya kalau itu Parah. ya. Tapi make sense. Tapi make sense. Enggak, kalau Fast and Furious kayaknya yang enggak suka memang banyak juga sih Za. Maksudnya Banyak ya? Enggak, kasih Otex lah yang kayak gue kan Marvel pasti dihujat. Iya. Fast. Ya. Nah gue kan gini, Fast Furious 1 tuh bagus banget tuh. Itu Bagus, ya. tentang polisi nyamar masuk ke geng mobil untuk nangkep bos gengnya gitu kan. Iya. Nah Fast Furious kesekian tuh udah mulai yang mobil ngelompatin apalah ke kapal apa gimana masih biasa lah. Nah kalau nggak salah Fast 5 tuh udah mulai mobil, jadi ada 2 gedung nih, Vin Diesel ngebut, Dar pindah ke gedung sampingnya. Itu gue udah kayak, waduh gitu lah gitu. Nah Fast yang terakhir biar gue nggak nonton, tapi gue liat di YouTube nih. Mobil keluar angkasa. Itu kayak itu udah deh. Itu udah. Maksudnya Gue rasa enggak deh gitu. Lu bukan Star Wars bro gitu maksudnya. Maksudnya kalau mereka nggak egois dan berhenti di This is Brazil jadi legend dulu. Iya, itu jadi legend Fast and Furious. Brazil udah legend banget. Itu udah legend banget udah stop gitu. Tapi sayangnya dilanjutin terus sampai Ronaldo ikut kan. Ronaldo main ya? Ronaldo main iya. Dan yang gue sebel tuh mereka selalu pakai gimmick terakhir gitu loh kayak the last ride kayak one last ride. Enggak, lu nambah mulu men lu. Anjing emang ya. Lu belum last ride lu. Kayaknya sampai Vin Diesel tua tuh masih ada deh Masih ada Fast Universe deh. Oh gua ada satu lagi yang menurut gua overrated juga versi gua ya. Iya. Sekali lagi jangan dihujat ya. Jujur sampai sekarang gua nggak tahu bagusnya Frozen di mana jujur. Frozen. Itu kayak bukan angkatan kita kali. Enggak, tapi waktu itu gue pernah zaman dulu ya, gue ada satu gebetan. Jadi gebetan gue ini secinta itu sama Frozen sampai dia bisa bedah soal psikolognya soal Frozen ini ke anak-anak dan kita orang dewasa. Dia sampai bisa sedetail itu. Tapi gue semua Disney hampir suka secara cerita gue suka Za. Kalau Disney emang apalagi yang Pixar ya. Tapi kan makin kesini makin kurang gitu. Yang paling bagus cuma yang Panji ceritain di Mens Rea tuh Soul. Yang piano. Itu dong yang paling oke lah terakhir ya. Abis itu gue lupa Koko gitu. Koko bagus. Iya gitu. Koko juga untungnya tayang di sana ya. Kalau tayang di Mangga 2 jualan handphone dia itu. Koko. Maaf. Tipis aja guys, tipis aja. Maaf ya. Frozen tuh. Gue Frozen kayak nggak nyoba deh. Frozen gue nggak. Gue nonton. Iya tapi gue nggak sampai yang kan orang tuh sampai edik sesuka itu sama Frozen kan. Padahal sebenarnya Disney yang lain, misalkan apa ya kalau angkatan Frozen. Tapi dia bukan Pixar ya, Disney doang ya. Iya. Ya intinya kalau Disney yang lain gue suka lah gitu. Tapi kalau Frozen entah kenapa kayak ya udah lu punya kakaknya suka bisa ngendalin es sampai mau ngebunuh orang tua, akhirnya lu diasingkan gitu kan. Mungkin udah gitu doang gitu. Hype-nya bagus karena dia seorang princess yang punya kekuatan aja. Iya. Cinderella kan nggak punya, Snow White nggak punya. Dia punya kekuatan es gitu loh. Maksud gue kayaknya sih hype-nya di anak kecil seperti itu, dan mungkin kenapa bisa meluas karena mungkin anak-anaknya minta dibeliin tas Frozen sama bokapnya. Ada pokoknya banyak aksesorisnya. Karena Frozen waktu itu keluarnya momentumnya adalah mungkin di saat di mana main karakter cewek atau princess tuh udah lama nggak ada yang baru gitu. Oh, jadi ada pas momentumnya dia, pas momentumnya. Ya sih princess lain malah biasanya korban ya, Cinderella lah, Pocahontas gitu-gitu kan. Iya. Rapunzel ya udah rambutnya panjang doang. Rapunzel ya. Ariel ya. Iya, tapi memang si siapa Frozen ini kan ceritanya dia mau ngebunuh orang tuanya karena kekuatannya kan. Akhirnya diasingkan lah daripada mati adenya atau orang tuanya ya. Atau orang tuanya meninggal gara-gara dia soalnya gue lupa. Ya pokoknya intinya dia diasingkan gara-gara dia membahayakan gitu ya. Iya. Karena kekuatannya. Itu untungnya Disney yang bikin ya. Kalau udah nggak enak tuh gitu. Itu. Dia diasingkan sama siapa keluarganya? Diasingkan sama keluarganya. Si Elsa ya? Pokoknya Elsa. Elsa namanya. Iya pokoknya diasingkan karena dia membahayakan untuk kerajaan. Untuk kerajaan, untuk keluarganya lah, membahayakan untuk keluarganya gitu. Iya, untung Disney yang bikin tuh. Untung Disney. Karena coba kalau Dracin yang bikin tuh. Iya. Kalau Dracin yang bikin kan ceritanya. Iya. Si Elsa kan tadi Elsanya cabut pergi gitu-gitu kan, segala macam pergi dia ke jauh. Si siapa adenya sih pokoknya Olaf bukan Olaf yang boneka salju itu ya, mainan salju itu. Si adenya pasti dia suka banget kan yang bilang asik
Asik kakakku sudah. Asik kakakku sudah pergi. Bahkan untuk Gen Z kan yang mungkin kan zaman sekarang Gen Z kan udah banyak yang kenapa kamu lebih sayang daripada anak pertama daripada anak kedua, bahkan dijadiin yang akan cerita untuk hari ini apa? Si Angga Sasongko nanti kita cerita tentang hari ini. Kan Sheila Dara tuh anak kedua. Diremehkan kan, anak kedua selalu diremehkan ketimbang anak pertama kan. Selalu ada stigma itu. Pilih kasih lah anak kedua selalu di ini. Ya kan kalau dia ikut Visinema kan enak banget tuh sih. Elsanya cabut dia bilang, "Yes, akhirnya aku dapat. Aku yang sayang sendiri." Aku yang disayang. Untung Disney sih. Jadi kan kalau suruh Disney kan si adenya ngejar kakaknya dong. Iya. Udah kamu balik aja ke rumah. Ini semua kita sayang sama kamu, mau kamu ada kekuatan atau membahayakan, tapi kamu tetap keluarga aku, tetap kakak aku. Kalau buat Visinema gak kepake. Iya. Buat Angga Sasongko gak kepake cerita itu. Kakaknya cabut, yes aku menguasai. Kalau Dracin kan aku menguasai harta ini gitu kan. Malah seneng gitu. Iya. Makanya jadi gitu. Dan memang kalau film-film lu ada lagi yang overrated gak ada? Ada sih. Ada, siapa lagi? Ini kayak bisa memancing peperangan. Oh siap. Biasa aja sih sebenarnya. Cuman gue gak suka Friends gue. Wah lo itu lumayan. Gue emosi sih. Santai nih yang nonton nih. Karena gue tim How I Met Your Mother. Gue juga lebih suka How I Met Your Mother. Karena gue nonton How I Met Your Mother duluan. Iya. Karena gue pencinta Friends garis keras. Gue ketika lihat How I Met Your Mother kayak copycat aja. Gue kayak udah. Terlalu sama nih. Cari pasangan gitu-gitu. Tinggal satu apartemen. Udah sama menurut gue. Gue pencinta Friends. Waktu itu ada siapa ya? Maksudnya sampai ada content creator juga sampai dia ngebelain How I Met Your Mother. Gue sampai emosi gitu kayak masih muda lu. Karena menurut gue Friends tuh masterpiece buat gue. Kalau kartun Disney ada gak yang lo terbaik apa? Kartun Disney nih. Iya. Disney itu siapa lagi tadi? Rapunzel. Siapa lagi? Kartun Disney semuanya. Yang harus yang princess Tarzan juga termasuk. Tarzan. Toy Story juga termasuk. Toy Story, juga, kan? Tapi Pixar kan. Gue sejauh ini kalau Disney keseluruhan ya gue karena Toy Story sih gue. Toy Story itu setiap kali rewatch nangis terus gue. Ngulang terus nangis. Yang ketiga. Iya maksud semuanya dan semuanya. Kan kalau yang satu ya biasa. Yang mau baru tahun ini kan. Iya yang mobile ya pakai yang kita udah jadiin jokes itu sama Pizza. Kan yang satu ya udahlah sosok nggak terlalu gimana. Yang kedua juga gue nggak nangis gimana. Yang tiga sama 4 kan gue nangis tuh. Sampai kalau gue rewatch sampai sekarang gue nangis gitu. Jadi memang si siapa namanya waktu itu gue sampai nonton yang ketiga sama yang keempat kan di rumah gue nangis gue. Terus ditanya sama bini gue, kamu nangis? Jangan sedih gitu lah. Nonton Toy Story, jangan sampai nangis gitu lah. Kamu nangis gara-gara Toy Story? Bukan. Terus gara-gara apa? Enggak, itu uang 17 triliun kita nyampe ke kan? Masa lagi nonton Buzz Lightyear? Lagi nonton iya. Iya Buzzer emang agak dekat tapi kan itu kan jauh urusannya gitu mas gue. Bener. Iya kalau gue itu. Nah tapi kalau film nih ya film terakhir yang gue nonton gue sampai nangis kan, gue terakhir nonton film di bioskop atau enggak film secara keseluruhan yang nangis gue nonton Doraemon kan. Doraemon yang ke terakhir Stand by Me, tapi yang nikah Nobita masih suka nikah terus dia ketemu neneknya. Dia balik ke tempat neneknya tuh pakai mesin waktu gitu. Itu gue nangis tuh di bioskop. Nah, terakhir nonton nangis ada di Netflix, siapa tahu kalian mau nonton ya buat Osla Mauza. Ada judulnya Train Dreams. Iya, jadi masuk nominasi Best Picture Oscar juga. Gue belum nonton tapi gue udah lihat rekomendasi. Ada di Netflix. Ya, oke. Anjing gue nangis gue. Itu baru setelah 5 tahun atau 4 tahun gue nggak pernah nangis lagi nonton ini. Film orang asli maksudnya? Ya dari Hollywood. Maksudnya bukan kartun gue. Bukan film bener. Bukan. Film orang asli aja. Sedih, itu sedih berarti bang? Iya, maksudnya sedih aja karena apalagi itu ada kayaknya itu dari novel apa true story. Kayaknya bukan true story sih, dari novel gitu. Sedih aja buat gue. Coba lu tonton aja Train Dreams. Lu apa terakhir nonton nangis lo? Terakhir nonton nangis? Iya. Ada nggak lo? Atau lu gak pernah nangis? Oh lumayan sering. Karena gue justru bisa nangis tuh cuman di film atau baca komik bahkan gue bisa nangis. Iya. Kalau di film apa ya? Jadi lu lebih gampang nangis kalau nonton film ya? Iya. Yes lo ya? Lebih gampang. Iya. Kayaknya gue ini deh, rewatch gak apa-apa ya? Maksud gue kemarin baru rewatch habis itu nangis lagi. Gue rewatch 3 Idiots lagi. 3 Idiots, lo nonton ulang lagi. Iya, nonton nangis lagi gitu, nonton 3 Idiots. Nonton Pike lu tapi nonton slow Pike?
Pique nonton juga. Nah itu gue nangis terseduh-seduh gue tuh. Bener, itu nangis juga. India tuh kayak jago banget gitu menurut gue Bollywood tuh ya. Iya. Untuk mainin perasaan orang Asia tuh. Iya. Jago deh. Iya jago tuh ya. Maksudnya bahkan lu sampai sekarang ngelihat Prindavan aja lu nangis kan. Lu kayak kok bisa dia salto begitu. Oke. Kok bisa masak telur dadar pakai jari gitu sih? Gitu. Iya. Tambahin Coca-Cola. Gimana Bisa caranya? sih, Oh lu itu ya Pique ya. Iya ya Three apa Idiots lah Three Idiots ya. Ya nangis. Lu apa Zak yang bikin lu nangis Zak? Gue series sih waktu ending Modern Family sih gue nangis sih endingnya ya. Iya. Episode terakhir Modern Family itu gue Modern nangis. Family yang ini ya, yang gay, ada yang pasangan gay gitu. Ada yang gay, iya. Oh itu tuh nangis tuh ya Modern Family terakhir. Ya? Bukan karena yang gay ya maksudnya. Kalau abis lu ngomong gay gue jawab iya seakan-akan gue nangisin orang yang gay tapi ini bukan gitu. Karena Iya, kalau iya. series yang udah lama berseason-season itu kayak akhirnya berpisah tuh ada Ada ikatan Ada gitu, ikatan ada jadi ya ikatan. bener. Oh makanya Modern Family lu nangis. Iya kan itu kan berapa tahun tuh gue ikutin tuh. Iya. Berapa season tuh 10 ya? 10 apa 11 lupa gue. Wah, anjing panjang Modern Family apa 9 gue lupa dah pokoknya banyak. tuh. Karakter favorit itu siapa? Yang gay itu? Di Modern Family? Iya yang Modern Family. Iya bukan yang gay ya yang jelas. Bukan berarti gue gak suka yang gay juga tapi yang gay. Iya. Kayak karakter gue nah, Iya, susah iya. nih. Kiri kanan kena nih. Kiri kanan kena nih. Ya, lu yang mana? Karakter favorit itu yang mana? Ada gue itu Phil Sofia namanya. Vergara. Phil namanya Phil. Phil tuh yang mana ya? Dunphy, cowok suaminya Ya yang Claire. ini yang tua kan? Yang Enggak yang muda, Iya, pokoknya iya, dia pesulap gitu. Oh itu ya. Oh tapi gua ada lagi nih yang bikin gua nangis Nangis, nih. Gua terakhir gua jujur gua nangis juga nih. Karena menurut gua ini orang harusnya istirahat aja sih gitu. Nggak usah. Jadi gue sedih gitu. Maksudnya nih orang udah tua, mukanya juga udah berubah tapi Kok masih main film gitu. Iya tapi kok masih mau terjun ke industri gitu. Iya. Maksudnya bukan ke industri sih, maksudnya ke dunia ini, maksudnya udah istirahat aja di rumah. Iya, Gue iya. sampai nangis gitu karena Sampai beliau nangis nih mukanya loh. aja sampai berubah gitu. Gue tuh sampai nangis tuh karena menurut gue kok bisa Pak Jokowi masih ngurusin PS gitu.